Mama? Ma? Mama? Ma? Mama? Di antara warna dan garis yang kususun, aku sedang belajar berdamai, bukan dengan dunia, tapi dengan hatiku sendiri. Karena kedamaian tak selalu lahir dari kebiasaan, tapi dari keberanian untuk tenang di tengah luka yang belum sembuh. Halo teman-teman semuanya, terima kasih kepada tim media dan teman-teman semua yang sudah berkunjung ke sini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat datang di pameran Cahaya yang Retak. Ini adalah hari pertama saya membuka pameran ini. Mari kita buka bersama-sama. Silahkan masuk. Mengulang kenangan. Aku dulu tak tahu bagaimana caranya memeluk diri sendiri tanpa bayangan saya. Suara semalam dan siang seakan berlagu. Dapat aku dengar rindumu. Terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan, saya Ataya. Tadi pertanyaannya, kenapa saya mengambil judul galeri ini Cahaya yang Retak? Cahaya yang Retak itu menggambarkan latar belakang pribadi saya. Selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam. Itu namanya benang serpihan. Aku suka konsep pameran kamu. Namaku Ataya, salam kenal. Aku Zayat. Kalau boleh tahu, kamu tahu informasi ini dari mana? Terima kasih pada Mari ikut aku berkeliling. Ini adalah galeri hari pertamaku yang mungkin belum begitu sempurna. Ya, terima kasih. Dan ini adalah stand yang isinya di mana mungkin orang-orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, aku tampung dalam satu stand ini yang diberi nama Cahaya yang Retak. Kamu ingin mencobanya? Boleh. Silahkan kamu tulis, kamu bisa menaruhnya di sini. Setelah sekian lama ku bentengi hatiku dengan kecewa, seseorang datang bukan untuk mengobati, tapi membuatku berani membuka diri lagi. Seperti air yang menemukan celah, ia menyentuh bagian jiwaku yang paling sunyi. Setelah sekian lama ku bentengi hatiku dengan kecewa, seseorang datang bukan untuk mengobati, tapi membuatku berani membuka diri lagi. Kalau kamu masih di sini, terima kasih ya sudah hadir di acara pameran ini sampai selesai. Aku berharap kamu bisa datang di hari kedua besok. Ya. Dan kurang lebihnya silakan teman-teman bisa tahu bagaimana biografi dan hasil dari karya Kak Ataya. Silakan Kak Ataya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Kak Farhan. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada tim media dan para pengunjung yang sudah hadir di acara pameran kedua ini. Ini juga mungkin salah satu obat untuk menjadi penyembuh diri saya dan juga bisa berdamai dengan diri saya sendiri seperti itu. Baik kakak, terima kasih. Bisa minta Iya, boleh. Terima kasih kakak. Baik, sama-sama. Suka konsep pameran kamu. Dan aku tak yakin ini hanya tentang kesedihan. Tak semua hal harus dimengerti.
kadang cukup dirasakan. Kamu tahu, sesuatu yang retak bukan berarti Kalimat hancur. itu sederhana, tapi seperti air yang Kamu tahu, tak semua hal perlu cahaya. Cahaya tak pernah pergi, dia hanya menunggu kamu menolak. Kerusakan pada roda pendaratan yang akhirnya menyebabkan pesawat ini tergelincir dan membuat mesinnya juga terbakar. Taya, Taya, Iya, apa pameran ini mau ditutup? iya. Sepertinya aku akan segera pulang untuk menyiapkan pameran hari esok. Bagaimana denganmu? Kok kamu ingin di luar? Oke. Kamu tahu Ataya? Mungkin Tuhan membiarkan dunia retak agar kamu bisa menemukan cara memperbaiki dirimu. Kamu ngomong kayak gitu karena kamu belum merasakan. Aku yang merasakan. Aku kehilangan ayahku, ibuku, dan semua adik-adikku. Mereka meninggalkan aku dalam satu waktu yang bersamaan. Setiap kali aku terbangun, rasanya dunia itu tak lagi bersamaku. Halo? Dengan saudara Ataya, Iya, betul. Dengan saya Ataya. kami informasikan keluarga Anda sedang dalam proses evakuasi kecelakaan pada pesawat 03AP mengalami gagal landing. Apa? Oh, nggak mungkin, Mbak. Mama saya sudah di perjalanan. Iya, mereka mengalami kecelakaan. Nggak, mungkin ini salah sambungnya, Pak. Sekali lagi keluarga Anda mengalami kecelakaan. Nggak mungkin, nggak. Saya yakin banget mama saya sudah di perjalanan. Kami akan mengevakuasi secepatnya. Apa? Halo? Pak? Pak? Halo? Mama? Nomor yang Anda Ma? tuju tidak aktif. Mama? Silakan coba beberapa saat lagi. Halo, Tante. Tante. Halo, Ataya. Tan, ini aku Ataya. Iya, Ataya. Tan, emang benar pesawat yang Mama tumpangi itu jatuh? Iya, Ataya, itu benar. Tan, enggak mungkin, Tan. Enggak mungkin. Tadi sebelum berangkat, kita sempat teleponan dulu. Tante juga tidak menyangka. Enggak mungkin. Halo? Tante? Tante? Aku nggak tahu rasanya jadi kamu. Tapi yang aku tahu, kehilangan bisa jadi merupakan cara Tuhan untuk kita kembali kepadanya. Kalau kamu tahu, pameran cahaya yang retak itu merupakan salah satu bentuk apresiasi. Mas, berduaan aja mas. Ingat mas, kalau berenang sama cewek ya dipegangnya setan. Berarti Mas dong setannya. Soalnya dia tadi kita berdua, Mas datang jadi yang ketiga. Oh iya, emang iya ya mas? Oh iya mahal ya mas. Ya. Mbak, ingat ya, jangan mau mbak. Kalau belum dihalalin mah, sayang udah masih cantik. Jadi kapan mas mau dihalalinnya? Insya Allah, doain aja Mas. Oh, tapi kalau udah halal, undang saya mas, jangan lupa. Siap? Yaudah, selanjutnya mas. Ya mari. Aku sepertinya harus pulang. Energi aku sudah habis untuk hari ini. Aku harus merecharge energi aku. Bagaimana denganmu? Aku juga mau pulang. Dan setauku kita satu arah. Gimana kalau kita pulang bareng? Boleh. Sesungguhnya ingin kau basuh lukamu yang
kenapa? Gak apa-apa. Ya lanjut. Kau benar-benar percaya Tuhan itu ada? Aku tak hanya percaya, aku merasakannya. Di udara dan juga di dalam dirimu. Aku tak tahu apakah aku harus iri atau benci padamu. Atau dengan keduanya. Jadi kamu masih peduli. Kenapa berhenti? Sudah azan. Sebaiknya kita sholat. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadikan kita semakin bertakwa. Langkahku sempat ragu, tapi hatiku bergetar pelan. Mungkin beginilah cara Tuhan mengetuk, bukan dengan guntur dan petir, tapi lewat ajakan sederhana untuk sujud bersama. Terima kasih untuk hari ini. Sepertinya aku harus pulang menyiapkan pameran hari esok. Aku duluan. Assalamualaikum. Ataya, hati-hati di jalan. Kamu juga. Saya tidak bisa memastikan, kita baik-baik berdoa saja. Hanya keajaiban Tuhanlah yang bisa menyembuhkan penyakit Anda. Aku ingin kamu tahu, mencintaiku tak harus menunggu. Cukup dengan terus hidup sepenuh hati. Tapi saya masih bisa sembuh kan, Dok? Hal itu kami tidak bisa memastikan, hanya keajaiban dari Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit Anda. Dan kita baik-baik berdoa saja, semoga masih ada keajaiban untuk saudara bisa sembuh dari penyakit saudara. Nomor antrian 275 di Poli Dalam. Jadi gimana hasilnya, Dok? Dari hasil lab yang telah dikeluarkan positif kanker paru-paru. Mungkin ini tidak akan bertahan lama, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Berikut hasil labnya, silakan dilihat. Kamu perbanyak berdoa, karena segala sesuatunya itu terjadi atas izin kamu. Jadi itu sekarang luangkan waktu sebanyak-banyaknya dengan orang yang kamu cintai. Semangat ya. Loh, Dek. Kenapa? Jangan takut. Kakak bukan orang jahat kok. Hei, nama kamu siapa? Kakak tanya loh, nama kamu siapa? Nabila. Oh, Nabila. Terus kamu ngapain di sini sendirian? Keluarga kamu mana? Loh, kemana? Nggak tahu. Itu apa yang kamu pegang? Boleh kakak lihat? Ini siapa? Ini bapakku, ini ibu aku, ini kakak aku, ini aku, ini adik aku. Terus mereka semua ada di mana sekarang? Kata nenek, mereka ada tapi lagi tidur di bawah tanah. Terus kata nenek, mereka janji bakal jemput aku. Kakak kok nangis? Enggak kok. Kakak nggak nangis. Kamu jangan sedih ya. Nanti ayah sama ibu kamu ikut sedih. Ya. Nanti mereka juga bakalan jemput kamu kok kalau udah waktunya. Nabila!
Lin, Apaan sih? ayo pulang. Dari Gak mau. tadi cari nenek. Cepet. Marah-marah dulu nenek. Gak mau. Lin. Nabila ikut pulang dulu aja. Gak mau. Aku gak mau. Ikut pulang dulu aja, gak apa-apa. Kasih. Karena lewat matamu, aku belajar arti kekuatan yang tulus. Dadah, hati-hati. Maju Bin, serang. Dikit lagi Retreti. Aduh. Ya. Lagi. Coba. Itu di rumput tuh ada dah. Di rumput ada loh. Ada dua. Ya taruh. Maju terus Bil. Maju. Sikat Bin. Oke. Guys, aku pulang duluan ya. Hati-hati ya, Bro. Oh iya, mau balik ya? Oh iya, aku juga mau duluan ya. Ya elah. Ya, sepi nih jadinya nih. Aku sudah melihat rata kamu, bahkan sebagian bahwa mencintai itu aku tahu Tuhan selalu mengajarkan cara mencintai kamu. Kadang hidup memberi waktu yang singkat agar kita belajar lebih dalam tentang cinta dan ikhlas. Baik, langsung saja tentunya dampak dari pameran Cahaya yang Retak ini ke depannya untuk orang-orang itu, saya ingin pameran ini lebih besar lagi dan juga bisa membuka pameran Cahaya yang Retak ini di seluruh penjuru Indonesia. Dan tentunya saya juga ingin dari pameran Cahaya yang Retak ini bisa berdampak bagi semua orang-orang yang masih belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dari situ juga maaf sebentar tim media. Oke, baik, saya lanjut lagi ya teman-teman semua. Pastinya saya juga ingin orang-orang yang hadir dan berkunjung ke pameran Cahaya yang Retak ini itu bisa berdampak bagi semuanya. Dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri dan tentunya sembuh dari lukanya. Maaf sebelumnya tim media, boleh saya izin untuk angkat telepon terlebih dahulu? Terima kasih. Ataya, aku melihatmu dari tempat yang tenang, tempat di mana rindu tidak lagi menyakitkan. Kamu terus mencari dirimu di antara kenangan kita. Maaf, saya harus pergi. Maaf, saya harus pergi. Maaf ya teman-teman, saya harus pergi. Tiap luka, jika kita izinkan, bisa menjadi jalan pulang pada Tuhan. Hijrah cintaku menguatkan alasanku untuk menjadi. Jika dulu aku cahaya di hidupmu, kini biarkan aku menjadi langit yang menontonmu bersinar. Aku ingin kamu tahu, mencintaiku tak harus menunggu, cukup dengan terus hidup sepenuh hati. Dalam setiap napas yang tertahan, aku mendengar bisikannya bahwa cinta tak berakhir, melainkan hanya berganti bentuk. Ataya, aku melihatmu dari tempat yang tenang, tempat di mana rindu tidak lagi menyakitkan. Karena setiap kali kamu tersenyum, aku tahu aku masih punya rumah di dalam dirimu. Aku tidak benar-benar pergi, hanya berpindah dari genggamanmu ke dalam udara yang kamu hirup. Ketika Zayan tiada, aku sempat mencari diriku di antara bayangan yang tak utuh. Tapi dalam sepi, aku menemukan bahwa menerima bukan berarti melupakan, melainkan mengizinkan diri untuk tetap hidup di tengah kehilangan. Zayan pergi, tapi jejaknya tertinggal di setiap senyum yang kubangun sendiri. Aku mengenalnya lagi lewat kenangan yang tak memudar. Bahkan kilau cintaku, bahagiaku melihatmu, mampu tersenyum kalahkan ketidakpastian.
Terima kasih, Ataya, untuk setiap senyum dan doa yang pernah kau titipkan padaku. Tiap luka, jika kita izinkan, bisa menjadi jalan pulang pada Tuhan. Jika aku pergi lebih dulu, percayalah, aku hanya pulang sedikit lebih awal. Menjemputku, mana mungkin aku berlari. Harus menangis atau bersyukur, karena dalam setiap pertemuan, rupanya Tuhan sudah menyiapkan perpisahan. Namun saat indahnya datang, Kadang hidup memberi waktu yang singkat agar kita belajar lebih dalam tentang cinta dan ikhlas. semua cinta ini, dan bila nanti bertemu. Terima kasih, Ataya, untuk setiap senyum dan doa yang pernah kau titipkan padaku. Aku Ataya, dan aku telah menemukan cahaya dalam hidupku. Sosok Ataya itu, dia adalah perempuan yang sangat kuat. Halo, saya Selvi Rahma, saya berperan sebagai Ataya. Sosok Ataya ini sangat menginspirasi dengan latar belakang keluarga yang kurang begitu bahagia, tetapi dia bisa berdamai dengan diri sendiri tanpa membutuhkan waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Hamzah Abdullah. Saya berperan sebagai Zayan. Menurut saya karakter Zayan itu sangat menginspirasi karena dari dia saya banyak belajar bagaimana cara mengikhlaskan dan cara menciptakan cahaya kepada orang lain. Saya menjadi sutradara di salah satu proyek workshop terakhir. Ruang Cahaya Ataya ini bergenre drama romance religi. Hambatan dan juga kendalanya banyak sekali, utamanya di waktu. Kendala lainnya mungkin pemanggilan dan open casting ya. Saya sebagai penulis naskah di film Ruang Cahaya Ataya. Jadi di situ saya tahu bagaimana caranya atau bagaimana pusingnya menjadi seorang penulis naskah. Sebagai kameramen utama, jelas tidak gampang dan tidak mudah. Kami harus berkreasi bagaimana cara mengambil yang tepat. Di sini saya memegang kameramen 2. Kendala saya di sini sebagai kameramen yaitu kurangnya alat untuk pengambilan shoot yang menarik. Aku di sini berperan sebagai MUA, sebagai wardrobe menyiapkan properti-properti yang dibutuhkan Ruang Cahaya Ataya. Tapi karena banyak kendala, kita berperan ada yang bagian OB, ada yang bagian dekorasi, pokoknya segala macam itu kita ngelakuin karena timnya juga terbatas, orang-orangnya juga pastinya terbatas. Sebagai sinematografi yaitu untuk menata cahaya dan
angle-angle dan shoot-shoot yang diambil dari syuting Ruang Cahaya Ataya. Dan proyek Ruang Cahaya Ataya ini aku sebagai kameramen behind the scene, dan jujur ini salah satu best experience banget buat kita semua. Film ini tuh jadi satu hal yang sangat berharga lah selama kita di Rumah Gemilang Indonesia. Saya sebagai editor di film Ruang Cahaya Ataya. Selain dari editor, saya juga merangkap sebagai asisten kameramen, bertujuan untuk memudahkan saya dalam editing, untuk memilih file dan shoot-shoot yang lebih enak saat diedit. Selain dari itu juga hambatan saya dalam mengedit yaitu di audio agak bermasalah. Jadi itu cukup menjadi hambatan bagi saya. Ruang Cahaya Ataya. Yes.